Kenapa pelatihan ini dilakukan antara Komisi 6 DPR RI dengan BSN? Karena kami bermitra dan kita bermohon bahwa supaya masyarakat memahami betul apa sih fungsi Badan Standarisasi Nasional itu. Yang kedua, tujuannya adalah bagaimana pengetahuan ini mampu disebarkan atau disiarkan kepada seluruh masyarakat sehingga tidak muncul lagi pertanyaan. Sebetulnya ada lembaga BSN itu untuk apa sih? Nanti bapak-bapak instruktur dari BSN akan menjelaskan ke ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, apalagi untuk pelaku usaha kecil dan menengah. Kenapa? Kelemahan dari bangsa kita adalah pelaku UMKM kita itu kan pelakunya kecil sekali. Negara-negara maju pelaku UMKM itu 15-18%. Di Republik Indonesia pelaku UMKM itu hanya 5% dan itu tidak profesional, cenderung menjadi pelaku amatiran. Nah, BSN adalah cara jalan keluar. Saya beberapa kali juga melihat wilayah-wilayah tertentu yang mengembangkan usaha kecil menengah dengan mulai mereka punya standarisasi yang jelas. Fungsinya untuk apa? Ini untuk mengupgrade terhadap kualitas produk yang bapak-bapak atau ibu-ibu nanti akan kembangkan. Supaya apa? Minimum kita punya wawasan lah, bahwa produk yang berkualitas itu seperti apa, standarisasinya seperti apa. Kalau memang kita punya produk yang dikemas dengan bagus, bukan hanya kemasannya bagus, tapi dengan kualitas yang bagus, menurut standarisasinya itu seperti apa. Nanti BSN akan jelaskan ke bapak-bapak dan ibu-ibu, sehingga ibu-ibu punya gambaran. Apalagi generasi muda nih, banyak di sini para penerus bangsa nanti yang ke depan bukan hanya berpikir bagaimana menjadi pegawai, tapi juga mengembangkan usaha yang betul-betul profesional dengan kualitas yang bagus, dengan mampu berkompetitif dengan siapapun. Karena jujur saja saya kasih tahu, apalagi Bekasi. Bekasi itu ada 9 kawasan industri. Ada 5.000 lebih pelaku usaha besar di Bekasi. Itu market, itu pasar. Kalau orang cerdas, sesulit apapun dia akan melihat peluang yang harus bisa digarap oleh kita, bahwa itulah market kita, itulah pasar kita. Jadi peluang di Kabupaten Bekasi itu menjadi orang besar, orang sukses dan orang hebat itu sebetulnya terbuka lebar. Persoalannya adalah apa? Persoalannya jangan-jangan keinginan kita tinggi, hasrat kita menggebu-gebu, tapi isi kepala kita kosong. Itu persoalan kita sebetulnya. Kebanyakan dari kita adalah kita hanya bicara konteks keinginan, tapi tidak pernah mengupgrade aspek-aspek apa saja sebetulnya yang menguatkan untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang sukses. Saya ini bukan siapa-siapa. Di sini tempat saya dilahirkan, saya hidup di pinggir sawah, saya bukan juga dibesarkan dari keluarga orang hebat, saya anak petani. Tapi kalau kunci orang sukses adalah dia menjadi orang yang siap. Salah satu menjadi orang yang siap adalah ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adikku sekalian hadir di acara-acara seperti ini dan di kepalanya diisi dengan pengetahuan dan wawasan. Next time kalau mau berkembang apapun, misalnya ibu-ibu punya wawasan, punya pengetahuan. Kalau saya ingin mengembangkan ini, apalagi jujur saja, kelemahan dari pelaku UMKM kita potensinya banyak. Persoalannya dia bingung bagaimana mengembangkannya. Nanti untuk mampu berkompetisi itu, setiap produk kan harus punya standarisasi. Nanti dijelaskan bagaimana. Termasuk nanti pelaku UKM kalau saya pengen punya produk yang ketika di launching ke publik, ke market dan lain-lain harus dengan SNI misalnya. Nah, level SNI untuk pelaku UMKM, pelaku usaha kecil itu kayak apa sih? Sehingga ini menjadi visi yang besar ke depannya. Orang kita kan cenderung biasanya kalau dia mengembangkan sesuatu tujuan cuma satu, yang penting saya tidak nganggur. Itu persoalan yang salah. Yang penting saya bisa makan. Memang hidup cuma hanya makan kan tidak. Nah, bagaimana visi itu dibangun oleh kita? Nah, saya ingin mendorong seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi dengan potensi market yang luar biasa. Ada 9 kawasan industri, ada 5.000 pabrik,
Pak Ajat, Pak Irfan di Bekasi. Saya itu orang kawasan industri dari tahun 96, ini udah 25 tahun ya. Saya mengembangkan beberapa perusahaan. Saya juga bukan siapa-siapa. Dan ketika pergi dari sini juga isi kepala saya kosong. Tapi kuncinya cuma satu. Saya mengupgrade diri saya untuk menjadi orang siap. Orang siap itu akan melihat peluang sekecil apapun menjadi kesempatan buat dia berkembang. Tapi kalau orang yang tidak siap, dia akan tetap bingung walaupun peluang itu sudah kerbau di depan matanya. Itu persoalan. Nah, bagaimana caranya kita mengupgrade itu? Nanti termasuk bagaimana kita meluncurkan produk-produk yang punya standarisasi, punya nilai kompetitif dan mampu bersaing dengan produk manapun. Nanti ada persyaratan-persyaratannya dan lain-lain. Mungkin Pak Ajat, Pak Irfan nanti bergantian akan memberikan wawasan kepada kita. Dan mudah-mudahan jangan anggap misalnya bahwa wah ini terlalu jauh. Enggak. Hidup itu harus punya visi. Ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian, ngerti China? China itu negara yang dulu ibu-ibu mungkin melihat bahwa mereka itu bukan siapa-siapa. Mereka melakukan perubahan-perubahan termasuk bagaimana menaikkan standarisasi dari masyarakatnya untuk memahami bagaimana dia mengeluarkan produk yang punya nilai, walaupun imitasi sebetulnya, walaupun meniru, tapi punya nilai, punya kualitas, dan semua produk di Cina itu diekspor ke seluruh dunia. Bahkan perdagangan China dengan Amerika itu, Amerika keteteran, dan Amerika itu defisit nilai perdagangannya dengan Cina. Artinya market Cina itu masuk. Kalaupun dia diblokir, dibatasi marketnya oleh Amerika, dia masuk lewat negara ketiga. Itu sebetulnya. Maksud saya adalah hari ini pemahaman-pemahaman yang sifatnya visioner ke depan. Kalau ibu-ibu nanti ingin mengembangkan, kualitas baik itu seperti apa, standarisasinya seperti apa. Jadi ketika produk itu dikeluarkan oleh ke publik, ke masyarakat, menjadi produk yang mampu berkompetisi, standarisasi jelas. Sekarang kan orang makin selektif membeli produk, apalagi produk yang dilakukan ekspor misalnya. Nah, kelemahan UMKM kita itu, dia bisa bikin apapun. Pertama, packaging, kemasannya asal-asalan. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah ke Jepang, di sana, kalau kita itu kue kacang hijau itu, di Jepang itu kemasannya pakai aluminium foil. Mesinnya tidak canggih, mesin-mesin home industry yang begitu, tapi dikembangkan dengan homemade dan lain-lain, tapi mereka mampu berkompetisi dan nilainya, value-nya naik ke luar biasa. Kita ini menjadi negara yang selama ini hanya mampu bersaing, mampu dapat duit banyak ketika komoditi dunia naik. Karena kita hampir 50% lebih yang diekspor adalah produk komoditi, bukan manufacture atau produk-produk yang memang hasil dari apa yang dilakukan dengan kreativitas. Seperti itu. Nanti arahannya secara jelas, kalau saya ingin mensupport saja sebagai anggota DPR RI, saya akan senang dan ini menjadi sedekah jariah saya ketika nanti yang hadir hari ini itu mampu punya visi membangun dirinya untuk lebih baik, memberikan keilmuannya kepada generasi selanjutnya, dan insya Allah Pak Jan, Pak Irfan, apa yang Pak Irfan dan Pak Jan sampaikan juga, kalau ini bermanfaat buat mereka dan mereka mampu mengembangkan itu dan mereka mengupgrade dirinya menjadi orang-orang yang sukses, ini jadi amal jariah kita bersama. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.